Baiklah, yang terhormat pemateri handal Dr. Bagus Satria Budi, Magister Kesehatan, yang terhormat panitia yang dari Padang, dan para peserta semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu walaupun hanya di dunia maya dalam acara Sparkle, sesi berbagi keluarga bersama komunitas dari Padang dengan materi optimalisasi tumbuh kembang anak melalui metode penyelarasan vestibular taktil yang akan disampaikan oleh Dr. Bagus. Baik, hai Uni, Ajo, Uda. Kita sepakati bersama di sini kita belajar bersama untuk mencari tahu, bukan untuk menjadi yang paling tahu. Nah, supaya kita sebelum kita mulai, sebelum kita panggil Ibu Koordinator kita, Ibu Fauza, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara webinar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti saya akan membacakan aturan-aturan selama webinar, lalu pembacaan profil Dr. Bagus, sambutan dari penanggung jawab Ibu Koordinator kita, lalu penyampaian materi, dan sesi diskusi akan diadakan di akhir acara. Lalu kita penutupan. Nah, adapun perkenalan kami dari Land Academy Indonesia berada di Tangerang Selatan, tepatnya di BSD. Kami bergerak di 4 bilik, yaitu ada komunitas belajar, ada konsultan pendidikan, di mana kami membantu para sekolah, membantu para keluarga yang ingin bertanya atau berdiskusi mengenai pendidikan. Lalu di bilik selanjutnya ada pusat penyelarasan kognisi bersama Dr. Bagus dan media belajar. Nah, aturan selama webinar, mohon untuk mode diam ya di Zoom Ibu Bapak masing-masing, supaya apa yang dipaparkan oleh dokter nanti bisa terdengar, disimak dengan sebaik-baiknya. Lalu pertanyaan, pada saat Ibu takut lupa nih, saya nanti mau nanyanya lupa, boleh tuliskan di chat ya Ibu. Jadi nanti kami akan bacakan chatnya. Jadi saat ini mungkin nanti dokter mempersingkat pemaparannya, lebih enak kita nanti lebih panjangnya lagi untuk berdiskusi. Nah, sebelumnya kita panggil koordinator kita, Ibu Fauza. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama mengikuti Zoominar hari ini dalam rangkaian acara sebelum nanti kita ketemu langsung dengan dokter untuk melaksanakan terapi ananda kita semua. Nah, saya yakin pada malam hari ini dokter akan memberikan paparan materi ilmunya, karena beliau memang pakarnya di sini mengenai PVT ini. Mungkin kita semua masih banyaklah yang awam, yang tidak mengerti PVT itu apa, seperti apa, bagaimana, terus pelaksananya seperti apa, terus nanti tekniknya bagaimana, gerakannya. Nah, mungkin kalau gerakan saya yakin itulah gunanya nanti kita ketemu langsung dengan beliau. Ya,
saya harap kita semua mengikuti dengan dengan baik ya. Bisa kita catat, barangkali ada poin-poin barangkali yang takut kita lupa karena kita manusia ini kan keterbatasan daya ingatnya ya, sehingga gunakan media webinar malam ini atau Zoom ini. Ada yang ingin tanyakan, karena nanti pada saat konsultasi ketemu langsung dengan dokter nanti insya Allah hari Senin sampai dengan Rabu, kita hanya fokus di terapi saja. Jangan bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Nanti orang tua pada orang tua yang akan rugi. Karena waktu kita per anak cuma 30 menit. Oke, saya rasa begitu saja, tidak panjang lebar, biar banyaklah ilmu yang kita peroleh dari dokter malam ini. Selamat mengikuti kepada ayah bunda semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan lagi slide-nya sebentar. Baik, nah sekarang kita akan membacakan profil Dokter Bagus karena kan banyak yang tidak tahu kenapa ya Dokter Bagus kok berani-beraninya melakukan VVT terhadap anak-anak bunda, ayahanda di sini ya. Jadi tanpa mengenalnya mungkin nanti bertanya-tanya, benar nggak sih yang datang itu dokter? Gitu ya. Oke, saya akan bacakan pendidikan beliau. Kita mulai dari pendidikan. Pendidikan beliau belajar nutrition surveillance stimulation and evaluating for child among developing countries, University of Chile, Santiago, Chile pada tahun 1993. Lalu dilanjutkan epidemiology and utilization of drug for child and mother, Mahidol University, Bangkok 1998. Lalu dilanjutkan di Universitas Indonesia, FKM UI, Magister Kesehatan Masyarakat, lulusan tahun 2002. Penelitian beliau banyak sekali yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama, beliau melakukan penelitian di bidang perkembangan kecerdasan intelijensia anak dimulai dari Februari 2010, yaitu analisa prasyarat biomedis calon ibu hamil bagi optimalisasi brain booster Kemenkes. Lalu dilanjutkan lagi pada tahun 2011, tepatnya bulan Februari, dengan analisa stimulasi sensomotorik pada usia 0 sampai 2 tahun bagi optimalisasi keterampilan kognitif Kemenkes. Di tahun selanjutnya 2012 dengan analisa AP bagi optimalisasi kecerdasan majemuk bagi anak usia dini. Nah, hasil penelitian beliau sudah dibukukan. Jadi kalau Ibu, Bapak, Uni, Ajo, Uda yang ingin memiliki, ingin mengetahui lebih jauh lagi penelitian beliau, itu bisa dibeli bukunya di Tokopedia, nama tokonya Takataki 08. Jadi bisa langsung kami kirimkan dari Jakarta. Apakah bisa dibeli di yang lain? Apakah ada di Shopee atau tidak? Tidak ada, hanya ada di Tokopedia. Baik, nah beliau juga sudah meregisterkan hak cipta, sudah dikeluarkan hak ciptanya, sudah keluar VVT habilitasi dan VVT rehabilitasi. Apa perbedaan VVT habilitasi dan VVT rehabilitasi? Kita akan simak nanti pemaparan dari dokter, tetapi VVT habilitasi ini poinnya adalah untuk usia 0 sampai 18 bulan, lalu VVT rehabilitasi di atas umur 2 tahun. Baik,
Nah, profesi beliau itu banyak sekali. Yang pertama pada tahun 1986 sampai 1990, beliau menjabat sebagai Kepala Puskesmas Napal Putih Bengkulu Utara. Lalu pada tahun 1998, beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Gizi Kesehatan Keluarga di Kanwil Depkes Provinsi Bengkulu Kandep Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. 2003 menjabat di Komisi Perlindungan Anak. Lalu pada tahun 2009 beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Standarisasi Pelayanan Bayi Bina Kesehatan dan sebagai Kepala Bidang Pemeliharaan Kesehatan Intelijensia Kemenkes RI di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Nah, selain itu juga beliau juga pernah menjabat sebagai pembina program pengembangan intelijensia anak dan remaja sekolah. 2013 aktif dan sebagai ketua tim penilai mutu PAUD Nasional Kemendiknas. Di tahun 2016 mendirikan yayasan Asih Asuh Asah Cerdas guna mencegah mengatasi anak berkebutuhan khusus ABK dalam pendidikan. Lalu dari 2012 sampai saat ini, beliau adalah pelatih neuropsychobehavior untuk anak PAUD, TK, dan SD. Dan sampai saat ini juga beliau bekerja sama dengan kami, dengan Land Academy sebagai konsultan neuropsychobehavior Land Academy Indonesia. Selain itu juga kami belum menuliskan, ada lagi beliau juga sebagai konsultan di Sekolah Pelita Bangsa di Pamulang, Tangerang Selatan, dan di Student One School di Jawa Barat. Jadi banyak sekali profesi yang beliau sudah jabati. Ya, jadi sekarang setelah saya membacakan profilnya dokter, jadi tidak usah diragukan lagi karena banyak sekali di FB, benar nggak sih ini dokter atau cuma abal-abal ya. Jadi pada saat kami sudah membacakan profil dokter dan kami juga sudah memperlihatkan bahwa kami sudah mempunyai hak cipta untuk PVT-nya, insya Allah semoga ini semua berkah untuk semuanya. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan masyarakat sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Inilah narasumber kita hari ini kepada Dokter Bagus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana melaksanakan atau memantau atau meningkatkan tumbuh kembang anak melalui metode PVT. Kenapa itu harus PVT? Karena banyak sekali anak kita itu dilahirkan dalam kondisi yang kurang sempurna, terutama dalam hal kontraksi rahim. Ya. Berbeda zaman dulu, ya. Kalau zaman dulu lahir normal itu lebih diutamakan daripada lahir-lahir yang lain. Nah, kita mulai saja pengetahuannya itu mengenai AC, yaitu perencanaan hamil, rasa cinta, peduli terhadap reproduksi. Kemudian ASO, perlindungan, tentang kebutuhan gizi seimbang, menyusui, dan imunisasi. Sedangkan ASAH itu adalah stimulasi tahapan perkembangan janin, bayi, hingga balita. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Jadi perencanaan hamil atau kepedulian reproduksi, slide berikutnya. Nah, jadi ada faktor internal, ya, usia calon ibu ini penting, tinggi badan ibu itu penting, jarak kelahiran penting, bermental dewasa, terus penyakit-penyakit herediter kita harus tahu. Nah, faktor eksternalnya ya tidak menutup kemungkinan ada penyakit non-infeksi, infeksi, polusi fisik, psikis, asupan nutrisi, dan trauma
Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita tahu stunting pendek, bogel, debil ya. Itu jadi ibu harus boleh hamil itu kalau usianya antara 23 ya. Karena apa? Karena di bawah 23, usia 22 ke bawah itu garis epifise tulang panjangnya masih menganga. Artinya ibunya masih butuh gizi. Jadi kalau hamil di sebelum usia 23 maka akan berebutan gizi sehingga lahirlah stunting, pendek, bogel dan debil. Oke, slide berikutnya. Nah, ini bukti bahwa dipakai kasus preeklamsia atau kerancunan kehamilan, yaitu kaki bengkak, ya kan? Tekanan darah tinggi, kencingnya keruh. Nah, ini kalau usianya 23 sampai 33 maka kejadian preeklamsi paling rendah ya. Ini dari 30.000 sampel ibu hamil atau melahirkan di rumah sakit di Amerika. Tapi yang paling bawah ini, walaupun masih ada, itu karena jarak lahirnya, ya terlalu pendek jarak lahirnya juga bisa preeklamsi. Slide berikutnya, ya jadi jarak lahir itu harus 4 tahun, tidak boleh 2 tahun, karena 2 tahun pertama itu dipakai untuk memproduksi ASI, jadi bukan untuk memperbaiki rahim. Nah, rahim akan terbaiki atau recovery itu setelah 2 tahun. Jadi sampai 4 tahun, selama 2 tahun berikutnya. Oke, slide berikutnya. Nah, tinggi ibu, ini banyak ibu-ibu protes kalau saya presentasi ini, bagaimana yang pendek ya. Itu dari penelitian ya, ternyata 155,3 cm. Itu yang ideal supaya anaknya yang lahirnya itu ideal antara 3 sampai 3,5 kilo, panjang badannya itu 50 cm, sekitar 50 cm, tidak kurang dari 50 cm ya, 50 cm minimal atau lebih ya. Itu kemudian badannya simetris kiri dan kanan. Itu kalau ibunya di atas 155,3 dengan imbang petopelvik, jadi tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, 19,5 yang sampai 28,5 ya badannya. Slide berikutnya, cara biomedis yang lain, penyakit non infeksi, penyakit infeksi, terus kemudian harus terbebas dari polusi fisik ya, PB, sutet, merkuri, narkoba itu semua mengganggu janin ya. PB itu bisa sipi ya, sutet itu bisa kembar siam ya kan, merkuri itu bisa gangguan secara perifer ya. Gangguan secara perifer itu ya seperti anak-anak yang tidak bisa merangkak, sensorinya terganggu ya, perifer itu. Harus terbebas dari polusi psikis, budaya, mitos, dan juga harus tidak dalam bekerja yang berat. Slide berikutnya. Oke, jadi kita menuju ke ASU ya, pengetahuan perlindungan tentang gizi seimbang dan imunisasi. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi ini asupan gizi seimbang dan tambahan ya. Gizi seimbang kita tahu gizi mikro dan makro ya, gizi makro dan mikro. Makro itu misalnya karbohidrat dan sebagainya, protein dan sebagainya. Itu kalau mikro itu mineral dan vitamin ya, di buah-buahan. Lalu ada lagi yang namanya L-Cifufa. L-Cifufa itu adanya di ikan ya. Apa itu L-Cifufa? Slide berikutnya, adanya di ikan ya. Ini di ikan ini banyak sekali di ikan ya. Makanya Nabi menyarankan apa yang ada di laut itu halal ya, baik untuk, karena dia mengandung AA, DHA, EPA, asam folat, semua ada di sana ya. Itu bagus sekali, apalagi asam folat itu penting untuk perkembangan otak ya. Slide berikutnya.
Nah, ini senyawa L-cipofa itu adalah linoleic acid, Le, kemudian ada juga ALA, DHA, ya kan? Kemudian omega 3, omega 6, ya. Ini untuk imun ya, zat imun omega 3. Jadi kalau kita banyak makan ikan, maka kalau ada COVID, serangan COVID akan mental gitu kalau makan ikannya. Tapi kita kan banyak makan ayam junk food, ya, AA, kemudian EPA, ya. Ini di minyak ikan dan daging ikan, ya. Ini sangat penting bagi kecerdasan, ya. Slide berikutnya. Jadi kalau ada di susu formula dalam keadaan kering itu L-cipofa-nya tidak baik, bro. Jadi itu percuma, ya. Jadi L-cipofa itu harus dalam keadaan basah yang secara visual atau secara fisik kita bisa cium baunya amis, ya. AADHA itu amis, ya. Jadi ini AADHA ini kalau syarat-syaratnya tadi memenuhi syarat, ya, tinggi ibu, terus jarak kelahirannya, kemudian umurnya memenuhi syarat yang tadi saya sebutkan, maka AADHA ini semua masuk ke janin, ya. Ini panah yang biru. Kalau itu ibu tidak sesuai, misalnya ibunya terlalu muda, maka berebutan gizi dengan ibunya banyak dimakan oleh ibunya, bayinya kecil. Ya, kalau bayinya kecil, stunting di dalam perut. Stunting di dalam perut lebih berbahaya daripada stunting sesudah di luar. Oke, slide berikutnya. Nah, ini bukti bahwa tadi itu AADHA semua ada di tali pusat, ya, tali pusat bayi. Beda dengan atau lebih kecil dari di darah ibu, ya, karena syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Tapi kalau tidak dipenuhi maka di darah ibu ini yang paling banyak, ya. Ini penelitian dari Universitas Manitoba, ya. Slide berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya kesiapan dan persiapan yang harus direncanakan yaitu batas umur 23 sampai 33, jarak lahir 4 tahun, kemudian gizinya seimbang, kemudian status mentalnya sudah baik karena di atas 22, kemudian penyakit katastrofiknya terkontrol, kemudian polusinya juga terhindari, kemudian polusi psikis atau yang dari budaya itu kan menimbulkan polusi psikis kalau tidak mendukung kesehatan reproduksi atau reproduksi siap cerdas. Jadi konsepnya ini adalah reproduksi bayi lahir siap cerdas, bukan bayi lahir sehat. Kalau bayi lahir sehat belum tentu cerdas, tapi kalau sudah cerdas itu pasti sehat, ya. Makanya beratnya itu antara 3,5, tidak antara 2,5 sampai 4 kilo, tidak, ya. Jadi kurang dari 3 itu menimbulkan anak hiperaktif, kalau di atas 3,5 menimbulkan hipoaktif, ADD, ya. Lingkar kepalanya 33,5, ya. Kemudian simetri kiri dan kanan, refleks-refleksnya bagus, panjang badannya 50 cm atau lebih. Slide berikutnya. Nah, tahapan perkembangan janin bayi dan balita. Slide berikutnya. Nih, ya. Jadi dia mulai berdenyut itu di 4 bulan, ya. Di 4 bulan. Jadi 120 hari. Ya, ditiupkan rohnya, ya, 120 hari. Karena ada hadisnya itu, ya. Nah, di 5 bulan itu mulai telinganya, ya. Telinganya. Kemudian oleh karena itu waktu hamil 5 bulan jangan bertengkar suami istri karena dengar sudah telinganya ini, anak ini, ya. Kalau ada suara dia akan banyak bergerak-gerak. Kalau oleh karena itu suaranya suara yang bagus-bagus saja, misalnya berdoa, ya, Siratul Fatihah. Nah, baru nanti lengkap itu di usia 8 bulan sampai 9 bulan. Tapi ini belum matang. Oleh karena itu, supaya matang itu ada tandanya. Tandanya adalah kontraksi rahim. Jadi kalau dilahirkan tanpa kontraksi rahim, dikhawatirkan gagal napas, ya, gagal napas. Nanti harus masuk NICU.
atau yang lain-lain banyak ya, gagal napas atau yang lain-lain, alat-alat visceralnya, misalnya septum jantungnya belum terbentuk, masih bocor dan sebagainya. Itu makanya mules itu penting. Kadang-kadang HPL kita hitung salah. Kok sudah 40 minggu kok nggak mules? Nah, mungkin hitungan kita salah. Salah menilai head yang terakhirnya itu bisa aja salah sampai 1 bulan, bisa sampai 1 minggu. Ya. Yang tapi tanda 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 untuk apa? Tanda untuk matangnya itu adalah, halo saya lagi presentasi Pak Adi, halo, ya ya ya, nah, nggak bisa, iya, nggak ikut, ya ya ya, makasih, ya, assalamualaikum, ya ya, ada gangguan sebentar. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, jadi ini Bu, ini beda presentasi dengan yang lain-lain. Presentasi yang saya sampaikan kepada Ibu, itu stimulasi gravitasi bunga. Ini sangat penting, Ibu harus perhatikan. Ya. Jadi kalau ibu hamilnya pendek, itu kan tumbuhnya di rahim itu melintang. Oleh karena itu ibu-ibu yang pendek kurang dari 155 itu sebaiknya aktivitas harian itu lebih banyak tidur daripada berdiri. Gitu. Ya. Kemudian stimulasi perasaan sentuh. Jadi dielus-elus ya. Itu perutnya, kemudian stimulasi suara. Ya. Suara itu yang paling bagus, yaitu bacaan murotal Siratul Fatihah. Ya. Senam hamil selama kehamilan 5 bulan, stimulasi hormonal dengan rawatan payudara. Jadi harus disiapkan ya pijatan payudara dan tarik puting ini. Kemudian senam dada dan perut setelah lahir. Oke, slide berikutnya. Jadi hindari kerja berat. Ya. Nah, ini data dari Sinut itu penelitian dari. Ini saya, ya mohon maaf nih, saya curi kan nggak boleh dipublish. Tapi saya, ini justru yang asli di zaman SBY nggak boleh dikeluarkan. Ya. Jadi 17,3 itu ya yang saya buleti, itu disfraksia sedang sampai berat. Sedangkan yang ringan itu 30,4. Jadi seluruh jumlahnya itu 47. Jadi kalau yang ringan itu anak yang keras kepala, Bu. Itu ringan. Kalau yang 34 dan 18 itu anak yang luwes ya bergaulnya, tidak diragukan, kalau berkolaborasi menyenangkan ya. Jadi yang penting itu gagal di sensomotorik 0 sampai 14. Ini sering gagal ya. Kalau ini gagal, maka tidak terjadi praksis menjadi disfraksia. Di 9 sampai 18 menjadi disfraksia. Ya. Sehingga nanti ketika representatifnya berantakan. Ya. Ada yang ADHD, ADD, ya, GDD, Global Development Delay, ya, Delay Development. Itu banyak. Ya. Oleh karena itu sudah sangat mengkhawatirkan ya kalau 47,7. Nah, yang 30 yang keras kepala tadi itu hebohnya waktu sekolah daring kemarin ya. Itu heboh itu yang 30,4 itu yang keras kepala. Itu kalau dikajarin, susahnya setengah mati ya. Apa yang kita jelaskan yang benar itu menurut dia, yang benernya dia aja. Jadi keras kepala, nggak bisa diberitahu. Kalau yang 17,3 ini terpaksa harus inklusi, terpaksa harus di PVT ya. PVT nanti ya. Apakah PVT? Nah, representatif sampai 6. Slide berikutnya. Coba slide berikutnya. Nah, ini memang 0 sampai 14 itu keseimbangan dan perencanaan disebut STNR. Tahu STNR? Anaknya ogong-ogong, belum merangkak, tapi standby mau merangkak. Itu lama.
biasanya sampai 3 bulan STNR ya. Jadi sensori indera ya STNR. Kemudian keseimbangan otot rangka, integrasi refleks primitif. Ya. Oh, ini kebalik nih ya. Ini slide-nya belum yang diperbarui. Ini yang indera ini ATNR sebetulnya. Yang STNR itu yang refleks primitif. Ya. STNR itu yang refleks primitif. Ya. Nah, jadi kebalik nih ya, maaf Bu ya. STNR ini yang bawah. Sedangkan yang atas nih ATNR, asymmetric tonus neck reflex, itu adalah sensori indera. Kalau yang bawah itu refleks primitif itu adalah STNR, ya, ogong-ogong. Ya, jadi ogong-ogong itu menetapkan refleks-refleks primitif, menghisap, BAB, kencing, ya, menelan, itu STNR. Yang bawah ya. Kalau yang atas indera itu adalah indera kecap, cium, raba. Nah, oke, jadi diperbaiki ini. Slide berikutnya. Nah, stimulasi ganglion punggung ketika ditengkurapkan itu harus tuh. Sebaiknya bayi itu lahir ditengkurapkan, tapi nggak boleh pakai bantal, ya. Yang kemudian lasnya ini pakai agak keras ya, jangan sampai yang lembut. Kasurnya agak keras supaya tidak tenggelam. Kemudian stimulasi area bibir dan pipi ketika telentang supaya refleks menghisapnya hidup ya. Kemudian stimulasi refleks primitif yang lain, Babinski, Moro, dan parasut. Ini penting ya untuk mengetahui apakah ada gangguan vestibular atau enggak. Slide berikutnya. Nah, pengetahuan tentang persalinan, pengaruhnya terhadap pertumbuhan. Slide berikutnya. Nah, mana yang lebih bagus, alami atau tidak alami? Slide berikutnya. Nah, melalui jalan lahir itu yang tidak alami dibantu oleh alat-alat induksi, vakum, dan yang alami tentu butuh kontraksi rahim yang sempurna. Supaya apa? Ketika kontraksi rahim, kepala masuk dasar paru, itu memperbaiki vestibuler, mematangkan vestibuler. Jadi kalau bayi lahir tanpa mules, itu pasti gangguan vestibuler. Ya, mungkin paling ringan itu keras kepala. Yang berat itu SPD, yang paling berat itu ASD. Ya kan? Melalui jalan lahir. Jadi kalau melalui jalan lahir, itu mules itu vestibulernya diperbaiki, kemudian molos ke mulut rahim, itu atau rotatio interna, itu melintir ke kanan, salam yang pertama, itu memperbaiki pencernaan ya, karena ganglion para vertebra di tulang punggungnya itu dirangsang oleh tulang kemaluan itu. Nah, kemudian nggak lama kemudian keluar di mulut kemaluan itu melintir ke kiri, yaitu salam yang kedua. Ya, nah, itu, makanya di situ plexus brachialis tuh, ya, inderanya dirangsang oleh tulang ekor ibu melalui bahu ya, plexus. Jadi bahunya itu dirangsang oleh tulang ekor ibu. Nah, kalau itu sudah sempurna, maka vestibuler, visceroseptik, dan taktilnya hidup. Itu waktu lahir. Tapi kalau lewat sesar misalnya ya, karena lewat jendela ya, bukan lewat pintu, maka bayinya lahirnya tidak sopan gitu ya. Lahir yang sopan itu kan harus lewat pintu ya. Nah, ini di rukun iman Islam itu menyambut ya di situ ya. Jadi 120 hari kemudian ditiupkan rohnya kan. Jadi mulai dari lahirnya, jodohnya, ajalnya, dan rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ini. Nah, ketika ibu mules itu mestinya membaca 2 kalimat syahadat ya, 2 kalimat syahadat, kemudian suaminya membaca qomat gitu, suara suaminya ya. Nah, itu biasanya makin mulesnya makin kuat. Ketika ingin berak kan nggak boleh berak karena pembukaan lengkap, ibunya suruh buka mulut, maka itu
adalah perintah untuk baca suratul Fatihah 17 kali ya. 17 kali. Berulang aja 17 kali. Nanti pas ke 17-nya, ibu tanpa ngeden, bayinya akan molos lewat mulut rahim. Salam yang pertama, melintir yang paksi dalam ya. Nah, itu kemudian di situ akan dirangsang viseroseptiknya oleh tulang kemaluan ibu. Tidak lama kemudian keluar dari mulut kemaluan, melintir ke kiri, paksi luar, itu dirangsang plexus brachialisnya ya, pundaknya itu oleh tulang ekor ibu. Makanya anak-anak ini lahir siap. Nah, ketika sudah lahir, jangan langsung dipotong tali pusatnya. Kalau langsung dipotong tali pusatnya nanti bayinya kuning, terlalu cepat ya. Nunggu kontraksi rahim untuk mengeluarkan hari-hari, baru diklaim kemudian dipotong. Nah, ini bayi-bayi akan terbebas dari kuning. Makanya yang disesar-sesar itu sering kuning karena apa? Buru-buru, ya kan? Harus ditutup gitu, ya. Yang bagus. Jadi setiap anak itu lahirnya fitrahnya samawi gitu ya. Kalau seperti itu karena salam pertama, salam kedua. Karena orang tuanya ya dan seterusnya itu ya ceritanya ini, ya. Maka anak-anak ini adalah siap untuk menjadi khalifah. Gitu. Slide berikutnya. Nah ini juga di pandangan di Nasrani juga demikian ya. Di Mazmur itu 139 ayat 14 itu memang harus lahir normal, nggak boleh diapa-apa. Ya kan? Harus itu harus dihormati apa yang dilakukan, apa yang dititahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu ya harus dihormati gitu ya. Jadi ini harus benar-benar menyadari semua pihak yang berkepentingan. Slide berikutnya. Nah, risiko kelainan bayi itu ada 3 kemungkinan. Ya. Gangguan sikap atau gangguan perilaku. Ya. Itu. Kemudian atau sikap dan perilaku. Ya. Itu nanti slide berikutnya. Nah, ini rumusnya ya. Yang saya teliti itu kok jadi buku itu ini rumusnya ya. Jadi kita patokannya dari ogong-ogong nih ya. Ogong-ogong nih selama 3 bulan nih, 3 sampai 5 bulan. Kemudian baru merangkak. Ini lama juga ini. Dari 5 sampai berapa ini? Sampai 10 ya. 9-10 bulan. Ya. Biarkan, jangan dikasih baby walker, bahaya. Jangan dikasih HP, TV ya, biar dia merangkak. Itu berbahaya TV HP ya. Jadi kalau ini tidak berhasil, ogong-ogong dan ini dikhawatirkan tidak berhasil, maka pakai metode VVT. Jadi anak-anak yang lahir tidak tanpa mules sebaiknya pakai metode VVT ya. VVT bayi tapi ya ini di 3 bulan. Ada itu VVT bayi saya sebarkan di YouTube ya. Nah, oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, jadi perlu perubahan konsep segitiga perkembangan pembelajaran. Di dunia itu yang paling kiri ya segitiganya. Fondasinya adalah central nervous system. Sehingga saya rubah fondasinya vestibuler ya. Vestibuler. Karena central nervous system itu belum dipakai bayi. Bayi belum bisa mikir. Jatuh dari tempat tidur kalau kita nggak cerita, dia nggak tahu. Kalau bayinya dulu pernah jatuh tempat. Artinya apa? Bayi tidak mengenal trauma. Yang ada cuma ketakutan. Ya, takut gitu ya. Kalau disfraksia itu banyak takutnya ya. Anak-anak disfraksia. Dan itu nanti kita lihat dengan cantik. Jadi di sensori integrasi itu di bawah itu tahapan itu masih unconscious. Jadi ya tidak sadar. Kemudian praksis itu subsadar. Jadi kalau ada disfraksia, maka anak itu sampai besar subsadar terus. Ya kan? Adik-adik, ADD itu flapping, skimming itu akan dibawa sampai besar kalau nggak di PVT. Ya. Didietkan bahaya. Dikasih penenang juga bahaya kalau ya. Yang tadinya vestibulernya cuma 1 ya, yang tidak hidup pada SPD karena dikasih obat penenang
dua-duanya nggak hidup berarti jadi ASD total, jadi autis ya, jadi autis itu berbahaya sekali pemberian itu. Banyak anak-anak itu tergantung pada obat, jadi kayak kena tergantungan narkoba ya, karena penenang itu psikotropika. Jadi gangguan vestibuler itu kita selesaikan. Jadi CNN, Central Nervous System tadi yang di dasar itu ada di puncak, di atas, ya, bukan di bawah. Jadi ini visceroseptik, vestibuler, visceroseptik, taktil, ya. Maka terbentuklah proprioseptik. Proprioseptik itu rasa sendi atau body awareness. Itu adalah keunikan anak. Jadi kalau anak tidak terbentuk rasa kira-kira atau proprioseptiknya, maka pegang apa aja rusak, ya, tidak bisa dikira-kira, ya, liar, ya, tidak bisa dipanggil, muter-muter, tidak karuan, dan itu belum tentu autis. Slide berikutnya. Nah, ini letaknya vestibuler ada di telinga, ya, bukan yang koklea, yang rumah siput. Rumah siput itu pendengaran. Banyak kan anak-anak begini nih di rumah sakit di tesnya berak, padahal normal. Buat apa tes berak? Yang perlu dites tuh vestibuler pakai kursi barani. Sudutnya dirobek. Pasti tuh anak nanti itu teriak-teriak ya. Dudukkan di kursi itu nggak bisa tenang, panik ya. Apalagi dirubah sudut-sudut. Apalagi anak-anak ini mau dicukur ya. Dicukur kan didudukkan tuh. Wah, pasti ribut tuh dicukur rambutnya. Ya, harus dipegangnya orang banyak. Padahal itu ada gangguan vestibuler. Dan ini dengan suara-suara berdesing dia nggak suka, ya, anak-anak gangguan. Slide berikutnya. Nah ini vestibuler, sudah saya gambar dua ya. Yang lingkaran merah itu merangkak, ya, yang atau ATNR. Yang lingkaran hijau itu yang dua gelang, itu adalah utriculus, itu STNR. Ini visceroseptik, refleks-refleks, berak, refleks kencing, itu ada di utriculus. Sedangkan yang sakulus di atas itu yang gelangnya satu, itu taktil, itu adalah indera. Ada 5 indera, ya. Kecap, cium, ya kan? Lihat, dengar, raba. Itu adalah rasa luar, disebut rasa luar. Kalau yang visceroseptik, rasa dalam. Nah, ini kalau bergabung ini menentukan sikap kalau rasa dalam, ya. Kalau yang taktil menentukan perilaku. Ini kalau digabung menjadi proprioseptik atau rasa sendi. Ya, oke, slide berikutnya. Nah ini, ya, yang gelang 2 tadi itu Z dan X. Kalau simpati, ya, yang kuat itu menjadi introvert. Jadi ini kalau anak ini marah, yang introvert ini kepalanya sendiri pukul-pukul di jedut-jedutan ke tembok. Kalau yang ekstrovert itu kalau dia marah orang lain yang jadi. Nah, kemudian yang perilaku adalah hiper atau hipo ya di sudut E itu. Ya, ini gambaran dari gelang-gelang vestibuler dalam 3 dimensi. Slide berikutnya. Nah, jadi sekarang kan kita tahu ya, gitu. Jadi kita harus bedakan ya. Tadi kalau gangguannya hanya di utriculus itu maka anak itu jatuhnya ADHD SPD yang ADHD. Kalau gangguannya yang sakulus itu yang indera ya, yang ATNR-nya yang terganggu itu nanti adanya ADD ya. SPD-nya sensory process disorder-nya ADD. Nah, ADD itu gandengannya dengan disleksia. Kalau ADHD gandengannya dengan speed delay ya. Nah, anak-anak yang ADHD umumnya marah-marah, banyak marah-marah makanya dikasih penenang ya. Nah, kalau dikasih penenang yang sakulusnya rusak juga, akhirnya rusak dua-duanya. Kalau rusak dua-duanya makanya dia masuk autis ya. Jadi autis itu gangguan kendali vestibuler yang total dua-duanya. Sedangkan yang SPD itu sensory process disorder itu gangguan hanya satu. Kalau yang utriculusnya yang terganggu dia ADHD, kalau yang terganggu sakulusnya dia ADD. Gampang kan ya dengan saya. Nanti kita ketemu besok saya akan lihat begitu ya. Semakin paham ibu-ibu di sini wah semakin. Nah,
Sebetulnya kita untuk mencegah itu tes jantung, Bu. Ini tes jantung. Itu kan dipegang satu supaya saya mudah gambarnya. Sebaiknya dipegang kakinya dua-duanya aja. Nah, kalau tipe 1 ini yang normal. Ideal. Itu biasanya lahir normal. Ya, dengan berat 3 sampai 3. Nah, yang tipe 2 ini beratnya lebih di vakum, ya kan? Atau sungsang diinduksi, ya. Dan ini sering bayinya kuning juga, ya. Bayi-bayi kuning yang terlalu cepat motong tali pusatnya juga akan seperti ini tangannya, ya. Matanya sudah terbuka, melentik lehernya, tapi tangannya menggenggam, tutup. Ya, ini adalah tipe-tipe dari ADD. ADD, ya. Lemot, ya. Karena gemuk. Ya, terus kemudian yang berikutnya adalah yang beratnya rendah, prematur, sungsang, kembar, forceps, bahkan bisa disesar juga di sini. Nah, ini tipe 3. Nunduk, matanya merem, tangannya terbuka. Nah, ini hiperaktif. Ini ADHD, ya. ADHD. Ya, ini akan speed delay. Ya. Kalau ADD, disleksia. Nah, kemudian yang tipe 4, ini yang autis. Vestibulernya dua-duanya kena. Ini nggak mau lihat kita. Benda hidup yang kayak kita ini nggak mau. Dia maunya dengan benda mati, ngomong sama benda mati. Nggak mau pakai baju. Ya kan? Kalau sudah besar, dia datang bulan berceceran, nggak mau mandi. Ya. Kalau yang laki-laki onani terus ya main sana sini, ya berak di sembarang tempat gitu ya. Itu autis berat ya, karena nggak ada patokannya. Slide berikutnya. Vestibulernya udah nggak ada patokannya. Nah, metode habilitasi. Slide berikutnya. Jadi ada rangsangan vestibuler. Boleh kita lihat vestibuler, kemudian batang otak, terus kemudian visuroseptik, basal ganglia, kemudian taktil, proprioseptik. Yang vestibuler itu 4 minggu, yang rangsangan batang otak itu cuma 1 minggu, yang lainnya itu cuma 2 hari. Ya, 2 hari, 2 hari, 3 kali sehari selama cuma 15 sampai 20 detik. Coba gambarnya diluaskan, saya peragakan. Nah, itu. Ini ibarat bayi. Ya. Jadi harus berdiri, Bu. Ya, nanti berdiri. Maaf dok, mungkin backgroundnya di ini ya, biar kelihatan. Atau dia apa? Blur, dihitamkan. Boleh. Atau jauh juga kelihatan dok tadi? Iya, kalau jauh kelihatan. Ya kan? Ya. Jauh. Jadi ini, Bu. 1, 2, 3, 4. Jadi ini kepalanya bayi segini. Ya. Setiap sudut ini, nah gini. Ya, kakinya ada di 2 tempat sini. Ya. Nah, ini 20 ya. 1 sampai 20. Artinya 20 detik. Teman, ya. Pagi, siang, sore. Ini selama 4 minggu. Nanti dia reaksinya tangannya nggak mau pegangan lagi, sudah nyaman dia ya. Ya kan, artinya ini rangsangan vestibulernya sudah bagus. Ya. Kemudian yang kedua, tadi itu rangsangan batang otak, itu ditahan, Bu. Nah, gini aja. Nah, ini 1 minggu cuman. Yang tadi 4 minggu, ini 1 minggu. Ya, ditahan. Pagi 20, siang 20 detik, sore atau malam 20 detik, petang ya, 20. Nah, yang berikutnya kita cari tangan yang dominan. Tangan dominan misalnya ini tangan kiri ya, tangan kirinya yang dominan. Maka kita pegang begini. Dan ini menghadapnya ke sana. Menghadapnya searah dengan hadapan. Ini geraknya horizontal. Nah, ini rangsangan ini namanya rangsangan visuroseptik. Ya, refleks-refleks primitif, berak dan sebagainya ini terangsang nih begini. Ya. Nah, ini cuma 2 hari. Pagi, siang, sore ya juga 20 menit. Pelan-pelan aja, lembut-lembut aja gitu. Nanti kepalanya ini yang tadinya tengkulem misalnya akan naik. Nah, setelah biasanya 2 hari udah naik ke atas. Ya. Nah, kemudian rangsangan yang berikutnya rangsangan basal ganglia atau nervus medianus. Nah, ini gerakannya naik turun. Nah,
Ini juga 20 detik. Pokoknya 15 sampai 20 detik. Silahkan 15 detik boleh, 20 detik boleh. Ya. Naik turun, pagi, siang, sore, 2 hari. Kemudian rangsangan yang berikutnya adalah rangsangan taktil. Rangsangan taktil itu berputar, Bu. Boleh putarnya ke sini, Bu. Yang penting berputar, ya. Ini juga dihitung 15 detik sampai 20 detik. Ya, itu pelan-pelan. Nah, yang 2 hari terakhir itu dibalik tangan yang lainnya. Diputar. Sama. Nah, sudah itu diturunkan. Nah, kalau diturunkan, itu pertama kali anak itu dibikin ogong-ogong. Dibikin ogong-ogong, ditahan pantatnya. Ya, di ogong-ogong ini gini kakinya. Ya. Ditahan, pantatnya nungging, tahan. Nanti tangannya menahan, nah itu untuk mendapatkan STNR, ya, STNR. Tahan, itu paling tidak tahannya juga 15 detik sampai 20 detik. Setelah itu dilepas, dia merangkak ke depan. Besok lagi ditahan lagi, setiap pagi ditahan, ya. Merangkak. Akhirnya nanti ogong-ogongnya lebih lama, ya. Kalau sudah ogong-ogongnya lebih lama, itu sampai 3 bulan bagus. Kemudian dia akan berguling kiri kanan dan akhirnya merangkak. Nah, anak-anak yang sudah sesar semua terus dilakukan PPT nanti normal lagi, tuntas, hasilnya tuntas, ya, tuntas dan normal perkembangan, bagus. Jadi saya mengharapkan ini karena ini makanya saya sebarkan di. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ya. Itu ya jadi disfraksia karena gangguan vestibuler tadi ya geser ya ascendant geser dari descendant. Jadi itu yang ascendant dan descendant itu di batang otak itu bergeser ya, lepas ya, lepas. Ya. Dan sumbu bau dan sumbu pinggul itu nggak sejajar, pasti tulang punggungnya melintir, ya. Itu ya, sumbu bau. Kalau dilihat di batang otak itu yang kiri itu yang hitam dengan yang di garis-garis itu terpisah, ya. Saya gambarkan sebetulnya nggak terpisah ya, bergeser, ruas-ruasnya bergeser. Ya. Nah bergesernya itu yang menyebabkan piki iter, ya, BAB sembarangan nggak bisa menentukan kapan BAB-nya yang tepat ya. Dia nggak bisa ngerasakan karena antara taktil dengan visoreseptif berbisa, nggak ketemu, ya. Sehingga ada begitu. Nah, ini ya, ini yang saya sudah tulis ya, melintir begini, yang di tempat-tempat yang melengkung ini banyak yang terjepit sehingga enzim-enzim di pencernaan gagal keluar. Ya. Nanti kalau ini diluruskan terus longgar semua saraf-sarafnya itu, ya, maka enzim-enzimnya akan keluar, nanti beraknya juga akan teratur, tidak ada yang beraknya seperti itu. Mohon maaf, kotoran kambing yang keras-keras itu dan susah beraknya sampai harus pakai mikrolat ya, karena seminggu nggak berak-berak gitu. Itu banyak yang terjadi. Slide berikutnya ya. Nah ini ya, jadi rangsangan ini rangsangan SPD dan ini ada 8 ya, PVT ini yang untuk yang 2 tahun ya. Jadi kalau tadi untuk 1 sampai 18 bulan, yang ini untuk 2 tahun ke atas ya. Nah, ini contohnya, tekniknya. Nah, besok kita harus melakukan ini. Ini minimal sehari 11 kali. Ya, 11 kali tiap 45 menit. Ya. Tapi kalau ada energi liar, misalnya skimming, tantrum, dan lain-lain, langsung PVT-nya 3 set. Bukan 1 set. Ya, tantrum. Nah, ini gambarnya, nah ini gambarnya ya. Kalau sudah lurus tulang punggung, maka ketemu lagi. Itu. Visoreseptif dan taktilnya ketemu lagi. Yang tadinya lepas ya di bawah, sehingga koordinasi dari otak kecil ini berantakan. Jadi STNR hidup kembali. Makanya PPT-nya nanti minimal ini tiap 45 menit 11. Boleh lebih, tidak apa-apa. Tapi yang PVT tambahan itu yang 3 set ya, 2 atau 3 kali sekaligus. Ketika anak itu ada energi liar, flapping, skimming, hiper,
tantrum gitu. Jadi kalau hiperskimik dengan diet sama obat penenang ya bahaya, itu malah menjadi autis ya. Oke. Jadi ini contoh-contoh ini yang sudah dilakukan orang tua. Wah, ya benar ya. Ini orang tua yang saya ambil ini, orang tua yang tadinya udah putus asa mau diapain terserah deh saya gitu kan. Sudah kena obat dan sebagainya. Untungnya belum sampai ke autis gitu loh ya. Ya untungnya ini. Makanya jadi terkoreksi 1 minggu aja dia udah heran bapaknya. Yang tadinya anaknya dipukul-pukul ya, dipukul banyak ini orang tua ini yang di testimoni minta maaf sama anaknya sudah sadar ya. Ya, yang tadinya main pukul ya, gitu ya. Ya mudah-mudahan di Sumatera Barat tidak demikian. Nah ini kalau sudah pelan ya, kalau sudah dewasa jadi ini berat ya. Orang tuanya tidak bisa melakukan, terpaksa harus nyewa misalnya pegulat gitu ya. Itu yang bayarnya mahal tuh. Kan 1 bulan berapa itu, bisa 8 juta sampai 15 juta ya, tidak sanggup. Tapi kalau orang tua yang mampu ya tidak jadi masalah. Yang nggak mampu nih, makanya saya buat PVT ini sedini mungkin supaya orang tua itu ada solusinya gitu lah. Jadi ada flapping, skimming, semua itu bisa selesai dalam 1 minggu aja. Nah itu yang tadinya ada di SLB itu banyak yang keluar dari SLB masuk di inklusi atau bahkan reguler tanpa inklusi ya. Memang PVT ini harusnya dilakukan. Nah ini dampaknya disleksia ini bisa epigenetik ya. Kalau waktu bayi di PVT itu tuntas, tidak nurun ya, tidak nurun ke anak. Makanya saya pinginnya yang bayi supaya keturunannya putus. Tapi kalau sudah lewat 2 tahun itu sudah masuk di memori dan itu nurun nanti kepada anak ya, ketika dan anaknya nanti waktu bayi langsung di PVT supaya putus rantai. Slide berikutnya. Nah ini metode yang lama ya. Metode Voita ini dari Max Planck. Vestibuler tidak dirangsang di sini. Jadi repot di sini ya. Jadi ini lama. SI bisa sampai 6 bulan. Ya. OT 6 bulan, TW 6 bulan. Nah, itu udah berapa itu? 18 bulan. Belum lagi perilaku. Bisa 2 tahun. Jangan-jangan. Jadi kalau PVT ini serentak. Ya, kuncian anggukan kepala itu adalah SI. Ya. Kuncian kepala itu adalah OT. Kuncian kaki itu adalah FT. Ya. Nah, kalau OT, FT bagus, maka TW-nya juga akan mudah ya. Terapi wicaranya mudah. Atau belum sampai terapi sudah bisa ngomong. Atau harus terapi wicara paling kekurangan membedakan R dan L. Ya, itu nanti sebentar, terapi wicaranya nggak lama-lama. Nah, kalau perilaku nggak usah kemana-mana. Ya perilaku di rumah. Tinggal ngomong aja, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Duduknya yang sopan. Ya. Itu nanti kalau fokusnya udah panjang bisa anak-anak ya, jadi nggak repot, jadi biaya nggak terlalu mahal, cukup di rumah diselesaikan sendiri, nggak kemana-mana, tidak perlu antri walaupun dibayar oleh BPJS, pusing. BPJS sekarang udah mulai membatasi ya, nggak mau sampai 5 ya, 2 dari 5 itu. Nah ini analisa data nasional ya, ini pakai Denver ya, tesnya pakai Denver. Ini ada ini di apa? Di jurnal-jurnal ada ya, bisa di download itu. Ini saya juga ngambil dari jurnal. Tapi yang foto tadi saya ngambil waktu dipresentasikan di Jakarta ya, di zamannya Pak SBY dan Menteri Kesehatannya yang almarhum itu Endang. Nah, kenapa merebak fenomena disfraksia? Karena ada persepsi yang keliru terhadap kesetaraan gender. Ya. Kemudian keliru terhadap emansipasi wanita dan perempuan. Ya, akhirnya anak dikasih gadget dan gadget TV, baby walker itu sangat mengganggu vestibuler. Ya. Anak-anak itu nanti ngelihatnya miring-miring ya, kepalanya sambil dimiring-miringkan kalau ngelihatnya. Kalau kena HP, TV ya. Kemudian pemanfaatan teknologi kedokteran yang canggih ini juga berbahaya ya, hati-hati, berisiko. Terus kemudian arogansi profesi,
Ini juga tidak bisa dimungkir ya, ingkar pada sumpahnya, abek pada kehendak Tuhan. Nah ini ya. Nah dulu itu Gus Dur tuh mau gaji ibu menyusui waktu mau merambah ke Undang-Undang 60. Nah, ya sistem pendidikan nasional. Ya, wajib belajar 9 tahun itu mestinya ibu menyusui itu adalah guru bagi bayi. Itu mau digaji tiap bulan, ya, ikuti UPN. Tapi dihitung-hitung kan 189. Dibocorkan sama tukang pijitnya itu si Suwondo. Terdengar DPR dilengsarkan Gus Dur karena dianggap menghabis-habiskan uang negara. Nanti ya kan, itu padahal itu bisa dicari katanya Gus Dur. Gimana caranya? Ya bagi aja sertifikat itu, jangan ditahan-tahan. Nanti tiap tahun setiap orang itu akan bayar PBB dan itu ratusan triliun ya, karena jumlah penduduk yang punya tanah kan banyak. Nah sekarang diajukan juga ditolak sama DPR, akhirnya dibelokkan ke infrastruktur. Ya, tapi dari infrastruktur nanti akan kembali ya untuk itu. Mudah-mudahan presiden yang berikutnya atau DPR-nya sadar ya, tidak menolak untuk menjadi. Nah ini gambar, ini dari apa? Jurnalnya internasional dari Amerika. Ya, ini ibu yang sudah melahirkan, diambil 1000 sampel. Ya. Kemudian dicek, ternyata yang paling besar menimbulkan disfraksia itu adalah yang sesar. Nah, ini tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu bisa download ini ya. Ya, tidak bisa dipungkiri. Jadi ada gangguan vestibuler karena tidak mules. Ya. Jadi mules itu penting. Makanya ini saya gambarkan di kiri kanan atas tuh gambar Doraemon tuh di bawahnya adalah vestibuler ya. Mestinya anak-anak kita itu lincah kayak si Doraemon ya. Atau apa ini? Si Dora, bukan Doraemon, si Dora. Nah, anak-anak yang disfraksia ini terpaksa harus SI pakai bola dan sebagainya. Ya, ini lama ya. Tapi nanti dengan PVT cepat ya, serentak misalnya tulang punggung jari. Nah, ini sudah saya teliti. Saya nggak berani nulis setelah ada referensi yang tadi itu tahun 2009, tanggal 11 November tahun 2009 itu keluar, baru saya nulis bukunya. Di buku saya itu isinya ini, ya penelitian ya, yang habilitasi. Kemudian di sini juga ada rehabilitasi sebetulnya, tapi belum saya keluarkan datanya. Ya. Slide berikutnya. Nah, goalnya kita apa? Yang kita inginkan adalah dapat melihat sebuah permasalahan secara menyeluruh dan integrasi. Jadi one stop place, konsultasi dan treatment. Jadi makanya saya buatkan kreasi PVT itu supaya ibu-ibu mudah sekaligus selesai, tidak kemana-mana. Nah, makanya saya ingin PPK, jangan pusat otis namanya, pusat penyelarasan kopi. Karena kata-kata otis itu menyakitkan orang tua yang punya anak-anak disfraksia, ya kan? Dan malu pergi ke tempat otis center, gitu, ya. Tapi karena terpaksa ya datang ke situ juga sambil malu-malu. Jadi kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, kata otis itu tidak boleh dipakai untuk institusi. Ya, harusnya pusat penyelarasan kopi. Ini harus disampaikan ini pada Nini Mama di Padang ya. Bahwa itu menyakitkan Nini Mama ya, ucapan otis. Jadi ada pusat layanan otis itu ya, aduh janganlah. Mestinya pusat penyelarasan kopi. Dan konsultasi awalnya itu harus semua melalui PVT ya. Setelah konsultasi harus PVT dulu, baru kekurangan-kekurangan lain pakai terapi-terapi ya. Kemudian perilaku edukasi dari orang tua, kemudian atau ada pelatihan-pelatihan penyelarasan kognisi di tempat-tempat sekolah inklusi ya. Karena guru inklusi nanti bisa membaca tulisan bagaimana perintah PVT. Sehingga anak-anak itu bisa fokus di kelas, nggak lari sana lari, tanpa diet, tanpa obat penenang, sama dengan yang lain sekolah ya. Jadi penyelenggaraan penyelarasan vestibuler taktil dulu,
baru konsultasi psikologi, pendidikan, dan lain-lainnya, terapi-terapi. Umumnya biasanya dengan PVT aja sudah selesai semua di rumah, ya. Kalau toh keterlaluan, paling terapi bicara, membedakan R dan L tadi, ya. Konsonan dan vokal itu tergantung. Oke, selanjutnya. Nah, data yang paling penting adalah, makanya nanti Bapak Ibu sekalian sebelum konsultasi harus sudah terisi ya datanya ini ya. Data saat bayi ya. Ini harus terisi, Bu. Ini mungkin di sekolah juga perlu ada ini ya, sekolah-sekolah supaya tahu data keterampilan kognisi, modalitasnya, dan ini ada tes-tesnya ya. Jadi kalau masuk SD bukan calistung tesnya ya. Keterampilan kognisi ada 8 itu ya. Sudah saya buatkan itu instrumennya ya untuk sekolah SD. Kemudian setelah masuk SD itu modalitas belajar dicek untuk menentukan duduknya anak di depan, di tengah atau di belakang. Nah, itu ya. Kemudian data talenta majemuk itu pada anak-anak remaja ya, SMP kelas 2 itu mulai. Nah, potensi sukses juga mulai dari SMP kelas 2 untuk tahu bakat minat bakat ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini kesimpulannya ya, kendali ini. Ya. Jadi, lihat nih umur yang di bawah, 9 bulan di dalam perut itu gerakan bebas bayi. Semakin lengkap gerakan bebasnya, semakin baik. Ini ada penelitiannya namanya brain booster. Kemudian 0 sampai 2 tahun itu dengan PVT ya, supaya ATNR dan STNR-nya terbentuk, sehingga terjadi progresi. Dan terbentuklah apa yang disebut praksis, bukan dispraksis. Ya. Praksis itu adalah keunikan. Jadi anak itu kalau udah praksis unik. Jadi tiap anak itu unik. Kalau dispraksis berarti uniknya pecah. Ya. Itu baru representatif di atasnya. Nah, representatif dari sensomotorik, praksis dan. Jadi patokan saya tidak pakai Denver kata sekian udah bisa enggak. Nanti itu 1,5 dari 1 tahun ke 1,5 tahun kalau distraksi ya hilang. Tadinya bisa mama papa liar muter-muter nggak bisa dibangun ya. Oke, jadi itu. Kemudian yang berikutnya ada 2 sampai 7 itu keterampilan kognisi ya. Tadi kita tes keseimbangan, motorik kasar, kemudian motorik halus, daya tangkap, daya balas ya. Itu ada instrumennya sudah saya bikin. Bahasa bicara, sikap perilaku, dan kemandirian sosial ini misalnya toilet training itu termasuk kemandirian sosial. Nah, kemudian ada modalitas belajar ya, visual untuk menentukan apakah visual, kalau visual duduknya paling depan. Kalau auditorik duduknya di tengah, yang paling belakang itu kinestetik. Yang gratil-gratil itu ditaruh belakang. Kalau yang gratil ini ditaruh di depan, yang jahil ditaruh di depan, dia nggak betah di sekolah, akhirnya nggak mau sekolah. Nah, kemudian setelah remaja, ini 13 tahun ke atas, itu tes talenta majemuk. Ya, nanti bakatnya kemana, minat bakatnya, ya, bisa. Oke, saya kira ini, ya. Jadi, kita adalah pusat penyelarasan kognisi. Sekali lagi, bukan epicenter. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Nah, pemaparannya ini isinya itu daging semua ya. Jadi tidak ada kulit, ini semuanya dari slide ke slide itu sangat penting sekali. Oke, baik. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan barangkali ada yang ingin bertanya langsung, tolong diklik tombol raise hand-nya supaya kami bisa mempersilahkan satu persatu ya, jadi tidak berebut. Oke, saya akan bacakan dulu satu persatu, saya bacakan langsung dijawab oleh dokter. Nah, Dok, ini memang banyak sekali taunya bahwa kita merangkak tanpa tahu apa itu ogong-ogong, Dok. Mungkin ini banyak sekali nih pertanyaannya. Ogong-ogong itu apa sih, Dok? Gitu. Silakan, Dok. Oke, ogong-ogong itu sebelum rangka, ancang-ancang. Ya, duduk tapi maju, duduk lagi, maju lagi, duduk lagi, maju. Itu dalam posisi tadi ada di slide itu yang dirumus ya, dirumus penelitian. Nah,
Nah, saya lihatkan dulu dok. Sebentar, ogong-ogong. Nah, Terus, ini ya nah dok. ini ya. Nah ini ogong-ogong nih belum merangkak ya. Ogong-ogong tuh di tiga. Nah saya kayak gitu. Terus itu mematangkan visceroseptik ya, supaya anak ini nggak gampang kembung, nggak gampang muntah, nggak ngeces gitu ya. Jadi kalau ada anak ngeces tuh pasti ogong-ogongnya nggak beres. Ya, itu penting sekali nih Bu. Jangan dikasih baby, jangan ditata, berdiri-berdirikan, biarkan aja. Ya. Oke, jelas Oke, ya. baik. Pertanyaan selanjutnya dok. Malam dok, ini dari Pak Firman. Semoga dokter sehat selalu. Oke, terima kasih. Amin. Izin sharing dok. Anak saya Kabsya, umur 5 tahun, bicara masih sulit. Komunikasi dua arah. Kadang takut dengan suara-suara keras. Dia tutup kuping. Melihat orang baru kadang takut dan menunduk. Kadang marah kalau disuruh ambil sesuatu. Kalau menghafal, Kabsya bisa seperti huruf hijaiyah dan ayat-ayat pendek, banyak hafal. Terkadang Kabsya ingat memori, dia waktu kecil umur 3 tahun dan seterusnya. Kalau fisiknya semua normal, cuma bicara masih sulit. Lebih dari 2 kata dia sulit dan susah fokus. Mohon saran dan masukannya dari dokter. Ini bisa saya tebak. Ini ADHD. Jadi jatuhnya speed delay. Ya, kalau ADHD speed delay. Ya. Karena ini gangguannya di utriculus. Ogong-ogongnya ini yang nggak ada. Langsung merangkak berdiri, jalan. Ini anak ini. Ya. Sehingga proprioseptiknya tidak terbentuk. Rasa kira-kiranya. 1,5 tahun, liar dia. Muter ke sana ke sini, pintu terbuka sendiri, berkabur. Nggak tahu di depan tuh ada mobil lewat. Nah ini nanti harus di PVT. Tinggal kita cari dominasi kakinya di mana. Karena ini sumbu pinggul dan sumbu bahunya itu pasti tidak sejajar ya. Nanti tulang punggungnya pasti melintir. Nanti kita raba di lapangan ya. Nanti waktu konsultasi saya raba. Nih, saya tunjukkan. Dan itu hanya gangguan di. Nah, anak-anak yang seperti ini karena suka marah-marah ya, apalagi yang berlebihan marah, kasih obat penenang. Lah kalau udah dikasih obat penenang, itu kan taktilnya ya, sakulusnya kena juga karena kena obat. Jadi total akhirnya jadi autis gitu loh. Jangan, waduh, kasihan. Nanti akhirnya tergantungan kepada obat penenang sampai gede kayak kena narkoba gitu. Ya. Makanya ini saya solusi yang seperti ini saya berikan karena saya mikir pendidikan. Guru itu setengah mati menyelesaikan anak-anaknya. Ya. Orang-orang kesehatan enak aja, tapi penenang, didietkan. Bayangkan kalau di sekolah itu didietkan, nyuri bekal temannya. Terus kalau dikasih penenang, ngantuk nguap-nguap terus. Boro-boro fokus. Ya kan? Nah, itu. Baik. Oke, terjawab ya. Oke, jadi Pak Firman nanti bisa dilihat anaknya oleh dokter langsung, dilihat tulang punggungnya ya, bisa dilihat keseimbangannya. Oke, ini banyak sekali pertanyaan di chat dan yang raise hand kita acak dulu. Baik, Ibu Sumarni terlebih dahulu. Silakan Ibu Sumarni untuk bertanya. Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter, saya dari utara dokter, Nah. dari Arga Makmur. Oh, dari mana? Dari Arga Makmur, Bengkulu Utara. Wow, Sarawak, itu Bengkulu. tempat saya. Izin matikan videonya karena sekarang lagi di perjalanan mau ke Padang. Wow. Ya, yang mau saya tanyakan dokter, anak saya laki-laki, anak pertama umur sudah 10 tahun. Saat ini saya sekolahkan di SDIT. Saya sudah pernah melaksanakan terapi juga. Terapi yang sudah pernah kami lakukan itu ke terapi bicara sama terapi perilaku dokter. Alhamdulillah sudah banyak perkembangan. Cuman yang masih
jadi pemikiran saya sekarang untuk konsentrasinya masih kesulitan. Misalnya ketika sedang belajar, dia masih memikirkan hal-hal yang lain, gitu. Apa itu Terdistraksi. bisa dilaksanakan begitu, dokter? Ya, betul, Bu. Jadi saya jawab ini, Bu. Ya. Anak ibu Iya. itu kemungkinan aja ADD. Attention deficit disorder. Jadi dia fokusnya nggak ada. Walaupun Iya, duduk di tempat, masalah sekali. duduk di tempat, tapi dia di tempat itu tidak diem, bergerak di tempat. Iya, betul. Terus gampang terdistrak gitu. Jadi sebetulnya harus preventif. Kalau cuma terpecah-pecah, terfragmented itu terapi bicara, terapi ini pecah-pecah SI sendiri-sendiri lama. Lama itu. Nanti ketika di PPT anak ini akan fokus, Bu. Kalau sudah fokus nanti, jadi kalau sudah fokus nanti dia punya jiwa penasaran untuk belajar. Gitu, ya. Kalau belum fokus, boro-boro suruh belajar, Bu. Nguap terus mulutnya. Iya kan? Mau pelajarannya ditinggal PR nggak gitu kan? Gitu, kalau saya kira itu, Bu, ya. Di PPT aja. Iya. Terima kasih, dokter. Ya, sampai ketemu Ibu dengan dokter di hari Senin sampai hari Rabu. Oke, kita lanjut ke Ibu Andin dulu. Silakan Ibu Andin. Iya, Halo. halo, dokter. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Iya. Bu? Gini dokter, anak saya umurnya kan 3 tahun 9 bulan. Udah di rumah sakit terapi okupasi, terapi wicara itu sudah lebih dari 1 tahun lah. Tapi perkembangan untuk fokus sama bicara tuh gimana ya? Bisa dikatakan ada sih, cuman sedikit untuk fokusnya ya, sedikit sekali ada perkembangan. Cuman bicaranya tuh masih bahasa bayi, nah gitu ya, nggak jelas dia ngomong apa gitu dokter. Nah, di diagnosa dokter rehab itu dokter yang pertama bilang autis. Nah, terus ganti dokter lagi, dokter lain bilang speak delay. Terus pernah juga saya bawa ke Jawa karena kebetulan saya kan asli Jawa. Nah, saya bawa ke dokter di Jawa itu dibilangnya autis juga. Nah, seperti yang dokter sampaikan tadi, memang benar. Banyak kebenaran yang dokter sampaikan tadi. Jadi faktor operasi sesar, saya kan melahirkan sesar ya. Jadi cocok semua yang dokter sampaikan tadi. Nah, cuman ada sedikit ganjalan juga di hati saya dokter. Jadi gini, kakak saya usianya kan lebih tua dari saya. Dia melahirkan umur 43 tahun. Sesar juga. Nah, kebetulan dia pakai baby walker juga. Nah, tapi kenapa yang anak kakak saya itu normal, dalam arti bicaranya lancar dan nggak ada diagnosa autis dan lain-lain. Tapi kenapa kakak saya kok sampai seperti ini gitu dokter? Nah, itu kira-kira apa penyebabnya dokter? Kenapa sama-sama sesar, sama-sama usia? Saya kan melahirkan umur 36 tahun. Nah, kakak saya melahirkan umur 42 tahun. Tapi anaknya itu bisa ngomong, lancar, nggak ada masalah seperti anak saya gitu dokter. Oke, saya jawab ya. Itu biasanya kan tadi saya berbicara mengenai kontraksi rahim. Iya. Bisa jadi kakaknya ibu itu kontraksi rahimnya sudah ada. Belum disesar. Karena usianya udah tua, disesar. Tapi memang ditunggu kontraksi rahim. Sedangkan ibu tanpa kontraksi rahim dioperasi. Ya kan? Kontraksi rahimnya tidak sempurna. Jadi kontraksi rahim itu mahal, Bu. Jangan coba-coba. Kontraksi rahim tidak ada. Banyak dokternya mau naik haji gitu kan. Ini kan sudah mateng, tidak perlu kontraksi deh, kita operasi sesar gitu. Ada itu. Lah yang lebih celaka lagi yang milih tanggal cantik. Waduh, itu pasti nggak ada kontraksi. Jadi malah petaka buat anak-anak yang tidak kontraksi. Ya. Kalau masih ada kontraksinya, itu kemungkinan bisa normal. Kemungkinan bisa normal. Tapi kalau yang nggak ada kontraksi, jangan coba-coba.
Jadi Tuhan itu sudah menentukan lahir mati jodoh satu. Jadi lahir itu ditentukan dari kontraksi. Jadi sampai dia masuk dasar panggul karena ini udah tua, kemudian disesar. Dokternya tidak berani tuh sesar tanpa mules pasti karena umurnya udah tua. Takutnya asfiksia. Asfiksia itu gagal napas. Makanya ditunggu kontraksi. Selamatlah itu anak. Ya karena jadi walaupun dikasih baby walker masih bisa berjuang tuh anak itu untuk supaya tidak distraksi. Tapi yang enggak kontraksi sama sekali, waduh kasihan tuh. Di mana ini sekarang ini jumlahnya anak lahir tanpa kontraksi itu luar biasa banyak. Ya. Berarti ini dokter, kalau tanpa kontraksi itu berarti memang ada masalah dengan kesehatan saya, apa memang sudah takdir dokter? Bukan masalah kesehatan ibu, ibunya stres. Karena ibu harusnya tunggu sampai kontraksinya kuat, baru masuk rumah sakit. Ini baru mules-mules dikit masuk rumah sakit. Di rumah sakit ngelihat kecelakaan, ngelihat itu, stres tuh hilang mulesnya. Nah kalau zaman dulu, ya, kalau zaman beban dulu, tidak pecah dokter, jadi paniknya di situ keluarga. iya, jadi sebetulnya ketuban pecah santai-santai saja. Ya kan, toh ketuban pecah begitu kepalanya masuk dasar panggul, air ketubannya akan berhenti sendiri, ya kan? Dan itu diproduksi lagi nanti tambah banyak, gitu kan? Karena ada rangsangan air ketubannya itu. Nah kalau zaman dulu Bu, nggak ada ibu melahirkan tuh di rumah sakit, adanya di KIA, rumah bersalin, puskesmas, perawatan. Nah sekarang dirubah semua di rumah sakit, akhirnya BPJS-nya jebol. Nah sebentar-bentar di sesar ya. Jadi itu kalau udah di Kabupaten Bekasi di wilayah saya karena ngerti semua ibu-ibu banyak protes tuh. Makanya rumah sakit di wilayah Kabupaten Bekasi gerah tuh melihat ibu-ibu melahirkan di Kabupaten. Karena udah pada tahu bahwa kalau tidak kontraksi tidak mau di sesar, dia keluar lagi dari rumah sakit. Lebih baik tempat lain gitu ya. Wah, Iya, satu lagi dokter sebelum berganti ke peserta yang lain dokter. Kenapa diagnosa setiap dokter berbeda-beda itu yang benar yang mana dokter? Mau tahu yang benar Bu? Yang benar itu pakai patokan gangguan vestibuler. Jangan pakai DSM. Selama ini pakai DSM karena penyebab disfraksia itu katanya belum diketahui. Kalau saya sudah diketahui gangguan kendali vestibuler karena tidak kontraksi sempurna. Nah, tinggal pilih. Kalau salah satu saja itu SPD, autis atau AD. Nah, saya kira anaknya ibu itu ADHD bukan autis. Bukan autis. Coba aja nanti kita periksa. Baik. Nanti ketemu hari Autis Senin itu, dokter. kalau autis itu total, jarang yang total. Selama saya memeriksa ini, baru 2 saya ngelihat benar-benar total itu luar. Makanya saya bisa cerita tadi datang bulan berjajaran kemana yang laki itu baru 2 laki dan perempuan. Tidak ada yang otis. Ada atau ada yang diotiskan karena kena obat. 3 itu Surabaya 1 tadinya itu bukan otis, adik-adik ya karena obat. Terus Semarang, di Semarang, dan yang berikutnya itu di Bekasi nih, di tempat Bekasi. Dia tadinya dari Lampung pindah ke sini karena kena obat ya. Akhirnya tergantung obat semua itu 3 orang ya. Autis. Jadi autis ya. Oke, saya kira terjawab ya Bu ya. Ya, Semoga baik dokter. Terima kasih dokter. Ya baik, jadi tadi ya Ibu berarti masalahnya bukan karena umur saja tetapi mulesnya, kontraksinya karena tadi dokter sudah jelaskan bahwa kontraksinya yang bagus ternyata harus 8 jam biar bagus otaknya kerangsang ya. Jadi semakin lama mulesnya semakin baik untuk merangsang kecerdasan otak anak. Oke, baik. Kita lanjutkan ke Ibu Fauza. Silakan Ibu Fauza. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih dokter atas paparan yang sangat luar biasa ini. Mungkin ini sedikit menyambung tergelitik dari pertanyaan Bunda Adin sebelumnya.
di luar pertanyaan inti yang sebenarnya ingin saya tanyakan. Tadi kan dokter menyatakan bahwa sebenarnya kita setiap perempuan itu apa namanya merasakan kontraksi. Karena begitu dong. Berarti tadi orang yang belum kontraksi berarti belum saatnya untuk kontraksi. Gitu ya dok ya? Ya. Iya betul. Oh gitu. Berarti oke, baik-baik. Saya juga dulu kontraksi sedikit langsung lari ke rumah sakit. Lah gitu Iya. juga. Berarti mungkin memang belum saatnya gitu ya dok ya? Jangan-jangan tuh kontraksi palsu Bu, belum Iya, belum iya. beneran. Kalau Iya, kontraksi iya. beneran itu mulesnya luar biasa. Nah, itu Iya. penting. Minimal tadi kan disebut 8 jam. Yang kontraksi yang luar biasa. Tapi Tapi ibu-ibu itu kan banyak yang pingin nggak sakit Bu. Ya kan? Banyak ibu-ibu yang makanya disesar. Padahal selesainya juga sakit juga. Gitu kan. Anak-anak yang disesar itu kan pakai anestesi. Anaknya pasti ada pengaruh biusnya gitu loh. Anaknya terpengaruh bius. Sama dengan dikasih obat penenang juga gitu. Bayinya. Ya, itu baik bahaya. ini dok, Ya. dari slide dokter tadi kan dikatakan bahwa PVT itu wajib sehari minimal 11 kali. Nah, saya lihat ini PVT 1 itu 45 menit. Berarti nanti 45 menit kita harus melaksanakan PVT itu ke anak dok. Gitu. Jeda Itu jaraknya, Bu. Jaraknya. Jarak. Jadi PVT 1 ke PVT berikutnya itu 45 menit. Jaraknya. Oh gitu. Jaraknya. Baik. Ya. Oke dok. Sehingga 11 kali sehari ya. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih dok. Oke, baik. Oke, terima kasih. Jadi ini sama nih kasusnya adalah psikisnya yang kena Bu, udah masuk rumah sakit, panik duluan, akhirnya mulesnya hilang. Jadi itu psikisnya yang kena gitu. Oke, baik. Sebelum saya bacakan ke chat, kita ke Ibu Ratna dulu. Silakan Ibu Ratna. Ini gimana ya? Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ini dokter yang saya ingin tanyakan adalah anak saya usianya 2 tahun 2 bulan dokter. Iya. Kosakatanya itu masih minim gitu dokter. Kadang kalau pengucapan katanya masih di ujung, contohnya seperti minum jadi num gitu. Belum bisa merangkai kata, masih babbling, masih bahasa bayi dokter. Jadi di umur dia 1 tahun 2 bulan saya positif hamil. Jadi tidak mau, saya harus ganti dari ASI beralih ke SUPOR. Jadi gimana ya dokter itu solusinya? Ini untuk pertama kali sih saya konsultasi, belum saya pernah bawa anak saya kemana-mana gitu. Jadi anak ibu sekarang susah bicara ya? Atau Iya. fokusnya tidak ada? Fokusnya ada dok. Fokusnya ada, mengerti kalimat perintah sama larangan. Kadang kalau diajak bicara dia mau, cuman bahasanya masih babbling, masih bahasa bayi. Oh gitu. Jadi ini kemungkinan ya Bu ya, kemungkinan ini anak ini ADD ya, attention deficit disorder. Ya, attention deficit. Karena fokus tuh harus panjang untuk anak bisa bicara. Ya. Gitu. Jadi ini biasanya, terus saya tanya lagi, ini kalau buang air besar bagaimana dia? Ini lagi belajar itu melepas pampers dokter. Cuman kadang kalau belum bisa itu emang nggak ngomong dia kalau buang air besar. Jadi kita sebagai orang tua ngelihat gitu. Kalau ada tanda-tanda dia kayak mau buang air besar langsung ke WC. Itu bukan nggak ngomong Bu, dia nggak terasa. Karena indranya dan refleks beraknya tidak ketemu. Kalau itu menyatu ya di batang otaknya nyatu, ya, jadi makanya kemungkinan gangguannya ini adalah gangguan di kulus. Ya. Kalau gangguannya di sakulus ya. Jadi indranya itu nggak nyatu. Jadi rasa rabanya itu tidak ketemu dengan refleks berak dan refleks kencing. Karena kalau orang kencing, berak itu basah, pantatnya basah atau ada kotoran, itu nggak nyaman. Kalau indera rabanya bagus, makanya dia sebelum berak dia udah teriak-teriak minta berak. Tapi ini
sudah berak baru ngomong. Iya. Jadi itu artinya utrikulusnya terganggu. Ya, bisa utrikulusnya atau bisa sakulusnya. Anak ini ngeces nggak Bu? Masih ngeces? Waktu bayi ada dok, Ngeces. tapi kalau sekarang enggak. Ya, jadi artinya ini sebetulnya sakulusnya. Ini anak ini bukannya telat bicara Bu, tapi disleksia. Ya, disleksia. Karena masih ada bunyinya. Tapi kalau telat bicara itu nggak ada bunyinya Bu. Nah, masih ada bunyinya. Iya masih Jadi ada dok. disleksia. Nanti itu kalau nggak dibenerin, nanti baca B sama D huruf kecil itu bisa terbalik-balik. Itu yang disebut disleksia. Jadi persepsinya berbeda dengan kita. Ya. Jadi itu harus di BPT segera supaya disleksianya hilang. Ya. Disleksia. Jadi anak ini nggak begitu hiperaktif sebetulnya. Ini ADD. Cuman duduk fokusnya pendek. Duduk fokusnya pendek. Iya dok, anaknya dianteng sih dok, gitu, enggak yang Ya, gimana itu dia. gitu. Ya nggak lari-lari. Kalau ADHD lari-lari Bu. Ini ADD. Jadi ini gangguannya di sakulus. Gelang yang dua hidup Bu. Yang utrikulos. STMR-nya hidup. Ogong-ogongnya bagus. Merangkaknya yang jelek. Iya pas berdiri sih dok, dia Ya, pas langsung waktu berdiri. usia 1 tahun berdirinya dia masih waktu belajar berdiri nangis gitu dok, takut Ya. gitu. Tidak. Merangkaknya yang jelek Bu. Nggak ada merangkaknya. Dari ogong-ogong langsung berdiri. Makanya dia teriak-teriak. Gitu kan. Oke. Terjawab ya Bu ya. Jadi refleks menelannya juga kurang bagus gitu. Sehingga makanannya juga tidak semua bisa dimakan sama dia. Iya dok. Pilih-pilih. Ya. Gitu. Ya. Oke, jelas ya Bu ya. Baik. Iya, dok. Makasih ya dok. Baik, terima kasih Ibu. Ini pertanyaannya saya rangkum saja Dok. Jadi memang ini kebanyakan yang memang bicara tidak jelas, fokus pendek, sering ngoceh tapi tidak bermakna ocehannya. Nah ini ada pertanyaan, selain itu juga apakah dalam menggunakan metode VVT pada anak, anak dibebaskan dalam mengkonsumsi susu, makanan berbahan tepung, micin, dan yang manis dalam keadaan terbatas. Ya, nah lalu juga saya lanjutkan saja dok. Nah, ini saya lahiran sesar itu terpaksa karena panggulnya kecil. Apakah nanti anak kedua juga akan dispraksia lagi dok karena harus sesar lagi karena panggulnya kecil? Itu dulu dok, silakan dok. Yang pertama adalah setelah di VVT apakah boleh makanannya bebas? Yang kedua panggul kecil, apakah kemungkinan nanti akan dispraksia lagi anak kedua? Ya, saya jawab ya. Makanya saya kreasi PVT ini agar anak tidak diet. Ibu nggak susah-susah. Harus pancinya, harus kaca, dan sebagainya. Nggak perlu. Ya kan? Alerginya juga akan hilang karena enzimnya keluar dengan PVT ini. Ya, akan terjadi detox nanti. Ya. Semua di detox. Jadi tanpa diet. Ya. Malah harus diberi madu, nggak usah suplemen. Jangan. Produk-produk pabrik itu jangan kena dia. Karena ada pengawet bahan dan sebagainya, dan itu dikonsumsi dalam jangka yang lama, berbahaya bagi liver dan ginjal. Ya. Lebih baik yang alami, zaman kita dulu alami semua, ya kan, dikasih madu, diolesin madu. Gitu ya. Jadi tanpa diet, super apa aja boleh, ya, susu sapi apa aja, Milo itu, coklat silahkan, es krim silahkan, tapi siap PVT. Ketika hiper langsung di PVT. Justru anak melawan waktu hiper PVT itu cepat baiknya, cepat lurusnya tulang punggung. Itu perlu perlawanan dari anak. Ya. Semakin dia melawan, semakin lurus tulang punggungnya, semakin ketemu antara ATNR dan STNR-nya itu, ya kan? Yang sarafnya itu di batang otak itu akan ketemu. Ya, lurus karena lurus. Ya. Nah, ketika itu ketemu, fokusnya akan panjang.
Dan ibu akan terkejut-kejut, kok anak saya sudah hebat dan sebagainya. Ibu akan terkejut. Ya, saya sendiri yang neliti aja juga terkejut, apalagi ibu ya yang tadinya dipukul-pukul minta maaf sama. Nah, kemudian yang berikutnya itu mengenai apa tadi itu? Pinggul kecil, Dok. Jadi anak yang apakah anak selanjutnya ini akan kemungkinan akan dispraksia lagi karena pasti sesar lagi, Dok. Pasti sesar. Tapi itu kalau misalnya ditunggu ada mulesnya, disfraksianya enggak begitu parah. Sering-sering itu buat apa Bu mules gitu di rumah sakit. Enggak ada gunanya, toh nanti disesar. Mendingan sekarang. Nah gitu. Itu salah pendapat itu. Mestinya ditunggu sampai mules itu tanda matang. Vestibular mas. Tunggu mules-mules sambil di atas meja operasi itu ditunggu. Begitu sudah kira-kira cukup mulesnya, nggak akan turun lagi, langsung di narkose, di sesar. Nah setelah lahir usia 3 bulan langsung di PPT habilitasi. Ya, hilang. Ya. Padahal yang dulu yang lahir panggul sempit di sesar, kalau di PPT waktu bayi hilang juga distraksiannya, ya. Itu cuman ketemunya kan baru sekarang. Baik, jadi boleh disesar tapi suruh mules dulu ya, Dok ya. Ya, mules dulu. Iya. Oke, baik Dok, dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Nah, sampai usia berapa sih, Dok, anak itu bisa di VVT? Maksimal, Dok. Maksimal itu sebetulnya 18 bulan, Mas. 18 tahun. Ya. Di atas 2 tahun sampai. Tapi ada juga yang datang 23. Kalau saya bilang nggak bisa, nangis nanti orang. Bilang bisa, tapi Bu, cari siapa yang bisa melakukan. Makanya itu ada gambar yang tadi itu yang dewasa sewa pegulat, ya ada itu disewakan pegulat, ya kan akademiknya udah telat semua, dia baru sikap perilakunya baik, baru diikutkan paket A, paket B, itu ya masih bisa ya, tapi memang berat itu kalau sudah di atas 18. Apalagi yang kena obat, kecanduan obat itu, waduh sangat berat ya. Iya. Oke. Baik Dok, ini barangkali dokter bisa jawab. Udah kontraksi 2 hari 2 malam, Dok, udah kontraksi hebat tapi nggak maju-maju nih pembukaan 1 terus. Itu biasanya penyebabnya apa sih, Dok? Mungkin karena kontraksinya sudah hebat tetapi tidak pembukaannya tidak maju-maju, apakah memang akhirnya kan harus disesar, entah itu dipakum ataupun disuntik supaya mulesnya tambah hebat, Dok? Ya, sebetulnya kalau kita itu tidak di rumah sakit ya, kalau tidak di rumah sakit, misalnya di rumah bersalin, itu akan maju tuh pembukaannya. Tapi kan ini Ibu di rumah sakit, di satu sisi ada stresnya, satu sisi semangat pengen lahir normal gitu ya, sehingga nggak maju-maju. Ini saya sarankan sebetulnya ya tidak untuk ini ya, untuk pengambil kebijakan ya. Jadi orang melahirkan itu sebetulnya bukan orang sakit, orang normal. Kalau melahirkan itu sakit, ya ada orang yang mau hamil. Ya kan? Itu orang normal, wajar. Jadi mestinya tidak di rumah sakit, karena rumah sakit tempatnya orang sakit. Adanya di rumah bersalin atau BKIA, zaman dulu itu. Makanya zaman dulu anak-anak disfraksia sedikit. Tapi zaman dulu dipasung, kalau udah gede ya dirantai. Nah, sekarang dipasung juga dengan obat penenang dan diet itu dipasung juga. Kan lebih baik dengan PPT tidak dipasung, ya kan? Masih bisa bergaul dengan kita, bermain dengan PPT. Ayo olahraga, ini anggap aja olahraga, karena itu memang teknik olahraga. Itu sama dengan remedial mules, PPT itu proses lahir. Ya.
Oke. Itu keluar dari mulut rahim itu kuncian kaki, ya kan? Keluar dari mulut kemaluan itu kuncian tangan, ya kan? Mulesnya itu gerakan kepala, digoyang. Ya, itu mules. Ya, di remedial tekniknya itu aja, ya, enggak susah-susah. Nanti yang penting yang cuman kita nyari mana dominannya, mana yang dikuncinya itu yang berat, ya. Makanya oke. Oke, baik Dok. Saya ini dengan 2 pertanyaan lagi. Dok, ini lebih kepada screen time. Anak saya yang pertama usia 5 tahun 2 bulan, yang kedua usia 2,5 tahun. Sejak kecil biasa nonton TV, tapi tidak dengan HP. Apa ada kemungkinan penyebab utama dari keterlambatan bicara dari nonton TV, tidak main HP, Dok? Yang sulung sudah bisa komunikasi, tapi masih sering nggak nyambung. Kalau yang bungsu benar-benar belum bicara, kosakata benar-benar tidak ada. Itu dulu, Dok. Ya, screen time, baik TV maupun HP, itu sangat mengganggu perkembangan vestibuler. Kendali vestibuler. Nanti tuh anak itu lihatnya ngelirik-ngelirik gitu. Tidak tegak ke depan, tapi miring-miring lihat. Itu anak-anak yang kena screen time. Dan itu bahayanya kalau misalnya nuntun berkembangnya, karena kan vestibuler itu adalah navigator yang ditangkap oleh otak kecil untuk mengkoordinasikan gerak tubuh, ya kan? Karena salah gerak tubuhnya, ya, nonton TV, HP, vestibulernya ngasih tahu ke otak kecilnya salah, anak itu tumbuhnya melintir tulang punggungnya. Nah, kalau sudah melintir, distraksi ya gara-gara TV, HP. Stop TV, HP nanti. Setelah PPT, ikut PPT, stop TV. Dia marah-marah karena nggak dikasih, langsung di PPT. Ya, itu. Ya, karena nggak dikasih. Nah, baby walker itu juga meracuni, menyebabkan anak-anak itu jalannya jinjit. Baby walker bikin jalan. Oke, saya kira jawab ya. Oke, baik Dok. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Anak saya laki-laki umur 8 tahun, lahir kurang bulan, tapi lahir secara normal. Panjang lahir 47,5, waktu umur 1,5 tahun sudah ada kata-kata, tapi hiperaktif. Ya, sudah dikasih TV. Sekarang anaknya saya dietkan, karena kalau tidak diet kadang memukul orang dan marah-marah. Nah, di sini anaknya kadang suka memperhatikan, kadang juga tidak, tetapi sudah bisa menerima perintah secara sederhana nih, Dok. Ini sama juga dengan Ibu Atala ya, kami satukan saja karena ini sama, anaknya hiperaktif. Sudah sekolah, umurnya 8 tahun, sudah tenang tapi masih pecicilan. Jadi ini kondisinya anaknya dua-duanya hiperaktif. Oke, jadi ini Bu udah bisa ditebak, sudah bisa diketahui bahwa ini ADHD, gangguan kendali vestibuler yang utrikulus, yang ogong-ogongnya nggak ada. Pasti nih ogong-ogongnya nggak ada, merangkak langsung berdiri, ya merangkak doang langsung berdiri. Dan ini nggak ada remnya. Ogong-ogong itu STNR itu adalah rem, sedangkan merangkak itu gas. Ya, kalau mobil itu. Jadi kalau nggak ada remnya, gas terus, nggak bisa diem. Ya, semua dipukul. Makanya nanti kalau ini hiperaktif, kalau dikasih penenang, apa gasnya rusak juga. Kalau rem sama gas rusak, otis, ya kan dua-duanya rusak. Makanya gangguan kendali vestibuler tuh jangan sampai dua-duanya kena. Gitu. Kalau salah penanganan, bisa dua-duanya kena jadi otis. Ya, itu saya mohon orang tua harus tahu ini ya, harus berpikir rasional, ya, ya kan? Semua zat kimia atau bahan-bahan obat itu kalau bisa terhindari,
cukup dengan madu saja. Madu kan alami, tidak ada zat kimia. Karena kalau ada zat kimianya, madunya rusak, cair. Ya. Oke, terjawab ya, gitu. Oke, baik dok, ini pertanyaannya sebetulnya kami sudah tutup pertanyaan, tetapi ini akan sering ditanyakan nanti pas ketemu dengan dokter nih. Ini pertanyaannya adalah, kan nanti VVT dokter itu tadi menjelaskan bahwa sehari 11 kali minimal dan bisa lebih. Jedanya itu antara VVT ke-1 dan kedua itu 45 menit. Bahkan tambahannya itu bisa jedanya hanya 3-5 menit dok. Nah, bagaimana dok Kak? Kalau anaknya tidur siangnya lama, 2-3 jam. Itu satu. Pasti pertanyaan selanjutnya adalah 11 kali gimana dok? Anak saya udah mulai sekolah. Nah, itu nanti pasti ditanyakan pada saat ketemu dengan dokter. Silakan dok. Iya, ini memang pertanyaan yang berulang-ulang. Kalau tidur itu nggak ada energi, jangan dibangunin, biarin. Ya, nanti ketika bangun dikejar, kan itu jarak maksimalnya 45 menit. Bisa aja 30 menit sekali, gitu loh. Ya, dikejar. Tapi biasanya 11 itu udah cukup gitu. 11 itu cukup. Sudah saya perhitungkan dia tidurnya sampai 3 jam siang. Karena di PPT itu langsung tidur, makannya banyak, tidur dia. Malam enggak tidur, enggak malam-malam lagi tidurnya, cepat tidurnya. Jadi lebih banyak tidur, ya kan? Nah, kemudian yang enggak boleh di PPT itu selain tidur, demam. Demam itu enggak ada energi. Ya. Oke, jelas ya. Jadi tidak ada energi. Jadi kalau anaknya lagi hiper, tantrum, langsung PPT 3 set, jedanya cuma berapa detik aja, dikerjain lagi, dikerjainnya sampai 3 set. Jadi ada 99 kali itu. Langsung anaknya diem tuh, nggak ngamuk-ngamuk lagi itu biasanya kalau sudah kayak gitu. Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nanti saya akan simpulkan di terakhir juga dokter simpulkan. Oke, dari pertemuan hari ini pemaparan dokter di mana VVT penyelarasan vestibular taktil yaitu untuk mengetahui lebih awal tentang kesiapan tubuh. VVT itu dibagi dua menjadi VVT habilitasi dan VVT rehabilitasi. Nah, VVT habilitasi itu bisa dilakukan terapi untuk anak usia 0 sampai 18 bulan, di mana dengan VVT habilitasi bisa menghilangkan indikasi-indikasi yang dokter sebutkan tadi dengan tes jantung. Lalu VVT rehabilitasi itu untuk anak di atas usia 2 tahun. Mungkin tidak bisa menyembuhkan tetapi mengoptimalkan. Nah, apakah yang bisa datang ke dokter itu hanya anak-anak yang bermasalah? Tidak. Banyak juga anak-anak yang tidak bermasalah datang ke dokter karena ingin mengetahui untuk panjang fokusnya. Nah, untuk tadi sudah dijelaskan oleh dokter juga bahwa nomor 1 itu entah itu harus disesar tetapi mulesnya harus 8 jam. Jadi itu untuk membantu menyiapkan anak cerdas. Nah, saya juga ingin mengingatkan untuk teknis nanti kemungkinan saya nggak tahu Ibu Fauza apakah memang di hotel atau tidak. Mohon untuk datang tepat waktu sesuai dengan jamnya yang sudah Ibu Fauza berikan. Karena supaya tidak terjadi penumpukan dan tidak terjadi keramaian. Jadi dimohonkan agar supaya datang tepat waktunya sesuai jam yang sudah disediakan. Nah, pada saat bertemu dengan dokter, mohon juga agar yang satu bisa konsultasi dengan dokter, yang satu bisa memegang anaknya. Nah, pada saat diterapi oleh dokter, minimal yang membantu menemani ibu bapak bisa memvideokan supaya tidak terjadi kesalahan kuncian. Jadi pada saat di rumah bisa melihat video ulang. Jangan sampai apa yang dikatakan dokter dikunci tangan kanan, kaki kanan, ternyata yang dikunci di rumah tangan kiri. Jadi mohon divideokan tanpa harus diingatkan oleh dokter.
jadi kesadaran bahwa tolong bawa minimal 2 orang ya, dan jangan rame-rame juga ya karena mengingat tempatnya. Lalu selanjutnya nanti pada saat dokter menyarankan untuk sehari minimal 11 kali, mohon dikerjakan secara konsisten. Insya Allah Ibu, kalau misalkan dikerjakan secara konsisten, ini sangat membantu. Jadi banyak sekali yang apaan nih VVT, nggak ada perubahan. Mungkin dicek lagi apakah Ibu Bapak konsisten melakukannya. Jadi kami ingatkan kembali karena dokter nanti sendirian ke sana. Biasanya kalau di BSD atau di Bekasi ada temannya yang membantu dokter, mungkin di sana nanti dokter sendirian perjalanan jauh mungkin akan lupa. Semoga saja kita akan selalu mengingatkan dokter ya untuk tidak lupa. Dan mohon Ibu, tadi kata dokter sebelum di depan dokter diisi dulu data yang harus diisi oleh ibu bapak. Minimal dokter bisa melihat riwayat anak ibu dan bapak sekalian. Jadi memudahkan, tidak lama lagi. Karena waktu untuk ketemu dengan dokter satu orang itu maksimal 30 menit. Dokter hanya di Padang hanya 3 hari saja, dipotong dengan jam perjalanan. Jadi mohon Ibu pada saat sudah terapi di rumah disediakan checklistan, oh sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi mohon diperhatikan. Itu saja yang bisa kami ingatkan. Mungkin ada tambahan dok supaya mungkin tidak lupa apa yang harus disiapkan. Ya, jadi itu data harus sudah terisi ya ke saya. Jadi saya tinggal minta datanya nanti, terus saya baca sebentar, baru saya akan buat rangkuman. Nah, kemudian ini saya tanya lagi, jangan sampai nanti kalau di hotel bikin ribut ya. Hotel tuh suka marah. Sebetulnya bagusnya itu ke institusi mana, YPAC. Di Padang tuh ada YPAC. Ya. YPAC itu udah kenal PVT. Mungkin mau dia dipakai tempatnya. Kalau itu mau ketemu di YPAC, ini ada PPT. Ini kan anak-anak disfraksia ini kan masuk di dalam rumpun YPAC kan. Kenapa? Mungkin lebih murah atau dibebaskan, digratiskan kan ruangannya di sana. Jadi Ibu bisa jemput saya datang ke sana. Jangan-jangan orang YPAC juga ingin lihat gitu kan. Nah, syukur-syukur nanti untuk berikutnya orang YPAC yang undang. Ibu tinggal ngekor di situ, ya kan? Bisa jadi begitu ya. Nah, jadi kita di lapangan kita harus cari. Nah, PVT ini sudah pernah sebetulnya saya lakukan selain di YPAC. Di YPAC itu hanya ada beberapa orang aja waktu itu karena pulang dari Bukit Tinggi. Dulu itu saya lakukan di gedung Muhammad Hatta ya, perpustakaan Muhammad Hatta di aulanya. Itu yang adakan Universitas Negeri Padang, bagian yang psikologi ya, di psikologi. Itu ada di sana itu kalau nggak salah 2017 ya, 2007. Jadi udah 6 tahun yang lalu ya. Itu datang dari Lubuk Alung, semua datang ke sana waktu itu ya. Cuman belum segencar sekarang. Sekarang ini gencar karena ada COVID. Ya mudah-mudahan Ibu kalau bisa dengan YPAC silahkan. Ya, pasti akan dimediasi. Ya. Oke, saya kira itu. Ya, baik. Jadi mohon nanti secara teknis Ibu Pauza untuk dibantu supaya karena kemarin di kota yang lain pihak hotel keberatan mungkin karena pada saat di VVT ada anak yang nangis, jerit-jerit, akhirnya mengganggu tamu lain. Mohon makanya kepada para peserta nanti apabila bertemu dengan dokter sesuai dengan jamnya supaya tidak terjadi keramaian.
Baik, mungkin untuk malam ini cukup sekian. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, pastinya tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.